Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Tadi saya Hundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini sudah sehat semua, sudah baik semua, sudah bisa makan enak, sudah bisa tidur nyenyak, dan sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Walaupun kecil-kecilan aktivitasnya, mudah-mudahan teman-teman kali ini ya bisa bergerak ya ataupun bisa menyesuaikan keadaan teman-teman supaya teman-teman itu bisa bangkit, bisa keluar dari zona anxiety ini. Nah teman-teman ya 2 hari kemarin kita selalu live, sekarang nggak live dulu karena memang suasananya lagi kurang pas untuk live ya. Nah kali ini ya saya akan bikin video seperti biasa dan mudah-mudahan ya video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya, bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa 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 memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman agar teman-teman itu bisa cepat keluar dari masalah ini, cepat keluar dari anxiety ini, karena memang ya pada dasarnya kita penderita anxiety itu sangat membutuhkan motivasi dan dorongan dari orang-orang terdekat, dari orang yang paham, dan dari orang-orang yang mampu yang memberikan penguat untuk diri kita. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, kali ini ada beberapa orang yang bertanya sama saya, Kang, bagaimana sih cara mengalihkan kecemasan? Kang, bagaimana sih cara mengalihkan ya rasa panik dan sebagainya? Sebetulnya saya udah bahas di video-video sebelumnya, apalagi ya tentang masalah bagaimana cara mengalihkannya, tapi oke gitu kan. Tidak menjadi masalah buat saya, akan saya tetap kembangkan pengetahuan saya di dalam dunia psikosomatis ini, di dalam dunia anxiety ini, karena kita pun ya ataupun saya pun harus tetap rajin membaca agar saya mungkin bisa update gitu kan untuk tentang masalah psikosomatis ini. Karena kalau misalkan tidak kalau tidak rajin membaca ya mungkin kita atau misalkan ketinggalan info gitu ya. Nah, teman-teman, kali ini ya beberapa hal kenapa kita sih masih mengalami istilahnya sensasi yang banyak, kemudian panic attack, anxiety, kecemasan, karena memang kita kalah sama mereka gitu kan. Kalahnya kenapa? Ketika mereka nyerang satu kali, udah langsung panik kitanya gitu kan. Padahal kita sudah saya katakan sudah sering kita merasa baik daripada hari sebelumnya ya, sudah sering kita merasa oke daripada hari sebelumnya, tapi ketika panik itu muncul, ketika panik itu datang menyerang, maka hari itu juga kita akan kebingungan, kita akan kebingungan lah mencari cara untuk mengalihkan dari rasa panik itu sendiri, mengalihkan rasa dari anxiety itu sendiri. Nah, teman-teman, obat yang paling mujarab dalam dunia anxiety itu adalah bahagia, gitu kan? Saya sudah mempelajari tentang bahagia, bahwa bahagia itu bisa dikatakan ketika kita nyaman, ketika kita santai, ketika kita tidak ada masalah dalam bentuk hal apapun, baik pikiran ataupun fisik kita. Nah, itu yang disebut bahagia gitu kan. Tersenyum itu juga bisa menjadi terapi yang paling utama untuk menyembuhkan anxiety. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan kita masih kebingungan dan anxiety selalu menyerang itu karena kita belum bisa menemukan kebahagiaan yang benar-benar bahagia yang bisa kita rasakan. Kadang kita hari ini bahagia, sensasi hilang, tapi besoknya ketika ada anxiety, maka hari itu juga muka kita akan berubah, sering ditekuk, sering istilahnya merasakan apa yang ada dalam tubuh kita. Ketika anxiety itu nyerang satu kali aja, maka seminggu kemudian kita akan berubah. Seminggu kemudian kita akan selalu tertekan. Nah, di sini mungkin rasa bahagia kita itu belum dapat chemistry-nya ya. Nah, selain bahagia teman-teman, kata saya juga aktivitas kecil itu sangat mempengaruhi teman-teman agar bisa sembuh dari anxiety ini. Saya kenapa bisa sampai jalan-jalan kemana-mana tanpa ada hambatan, tanpa ada yang dirasa lagi? Karena saya memang sudah istilahnya perbanyak aktivitas kecil-kecilan. Baik di dalam rumah, baik di luar rumah. Saya sering banget melakukan aktivitas tersebut ya. Kalau misalkan kita tidak melaksanakan aktivitas, kalau kita tidak melaksanakan kegiatan, maka sensasi itu sering nyolek,
sering datang kepada diri kita. Kalau misalkan kita sering aktivitas, insya Allah sedikit demi sedikit apa yang dirasakan oleh kita biasanya berkurang dengan kita sering melakukan aktivitas. Kenapa orang yang punya GERD saja itu tidak pernah merasakan was-was, tidak pernah merasakan ketakutan dan kecemasan yang berlebih? Karena mereka aktivitasnya tidak dibatasi, gitu kan? Aktivitasnya mereka biasa saja, terus melakukan aktivitas setiap saat yang menyebabkan mereka melupakan dengan penyakit GERD-nya, gitu kan. Nah, selain aktivitas, teman-teman, ya, tadi kan bahagia sudah barang tentu gitu kan harus dilakukan. Kemudian aktivitas kecil-kecilan juga barang tentu harus dilakukan. Nah, yang ketiga teman-teman, coba teman-teman itu belajar membiarkan diri teman-teman itu untuk terbiasa dengan sensasi. Membiarkan teman-teman itu sensasi itu udahlah menjadi teman kita, udahlah menjadi sesuatu alat kontrol kita. Jadi ketika ada sensasi ya udah barengi saja. Oh, ini juga kemarin sudah aku rasakan. Oh, ini juga kemarin aku sudah pernah merasakan. Jadi dibiasakan seperti itu. Yang akhirnya saking membiasakannya kita dengan sensasi, kita sudah tidak memikirkan lagi berbagai macam rasa di dalam tubuh kita. Kalau misalkan kita sudah seperti itu, biasanya akan segera pulih atau bahkan teman-teman sudah bisa melupakan. Ya, seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang tadi itu saya sebutkan, cobalah teman-teman gitu kan. Cobalah teman-teman imbangi dengan aktivitas, imbangi dengan bahagia, imbangi dengan menerima sensasi di dalam tubuh kita. Gitu kan. Kalau misalkan butuh support ya silahkan gitu kan, kalau misalkan butuh support gitu kan. Tapi gitu kan, tidak setiap hari saya bisa melayani telepon ataupun WA karena memang keterbatasan waktu karena saya juga teman-teman harus mencari ya sesuap nasi untuk menghidupi keluarga saya gitu kan. Selain saya membuat video kan saya juga kerja ke sana ke sini gitu kan, untuk apalagi di era pandemi ini memang agak sulit gitu ya, seperti itu. Pokoknya teman-teman hal yang tadi silahkan lakukan, mudah-mudahan teman-teman cepat sembuh ya, tetap tenang, tetap jaga pikiran teman-teman ya. Salam semua dari saya, dari Sehundi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.